Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk pembelajaran matematika. Nah, kita lanjut ke materi dan pembahasan berikutnya. Nah, di sini Pak Endi mau meneruskan materi yang kemarin ya. Kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang dalam bentuk soal cerita. Jadi dalam bentuk cerita. Nah, di sini Pak Endi punya contoh. Contohnya seperti ini, kelihatan kan? Nah, kita mulai ya. Baik, bismillah. Nah, di sini Pak Endi punya contoh soal ini misalkan kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalkan Pak Jamal. Nah, kenal kan Pak Jamal? Ya, siapa yang nggak kenal? Pak Jamal punya 13 apel. Nah, kemudian Pak Edi kenal juga kan? Nah, Pak Edi punya 15 apel. Pertanyaannya adalah jumlah apel yang mereka punya adalah berarti yang punya Pak Jamal dengan yang punya Pak Edi itu totalnya ada berapa? Nah, sekarang kita mau coba hitung. Nah, di sini Pak Endi ceritanya ini dikerjakan di atas buku kotak-kotak ya, supaya lebih mudah. Nah, pertama kita tulis dulu jumlah apel yang punya Pak Jamal. Di sini disebut ada 13 buah. Nah, 13 buah. 13 seperti ini kan angkanya. Nah, kemudian yang punya Pak Edi ada berapa? Betul, yang punya Pak Edi ada 15. Sini Pak Edi tulis 15. Nah, pertanyaannya jumlah apel yang mereka punya. Mereka di sini berarti Pak Jamal dan Pak Edi. Nah, berarti tinggal dijumlahkan. Nah, Pak Edi mengingatkan kembali, yang pertama dikerjakan adalah dari yang satuannya terlebih dahulu. Satuannya di sini berarti angka 3 dan angka 5. Sekarang tinggal dijumlahkan ke bawah. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti jumlah apel yang mereka punya adalah sebanyak 28 buah apel. Nah, ada 28 buah apel. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya. Nah, di sini naik dikit. Bu Ratu membeli 12 buah cincin emas. Masya Allah. Amin. Bu Nas membeli 14 buah cincin emas. Jumlah cincin emas yang Bu Ratu dan Bu Nas beli adalah. Nah, sekarang berarti tinggal ditulis di sini. Yang pertama yang punya Bu Nas berapa? Betul, ada 12. Kemudian yang punya Bu Ratu ada 14. Nah, pertanyaannya jumlah cincin emas punya Bu Ratu sama Bu Nas kalau dijumlahkan ada berapa? Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. Ya, Pak Endi mengerjakannya di atas buku kotak-kotak. Seperti biasa, kerjakan dulu yang bagian satuannya terlebih dahulu. Di sini satuannya ada angka 2 dan angka 4. Nah, dijumlahkan ke bawah. 2 tambah 4 berapa? Betul, 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian baru puluhannya. Puluhannya di sini ada 1 puluhan ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ada 26 buah cincin emas. Nah, itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, di sini ceritanya Pak Fauzi. Tahu Pak Fauzi kan? Ya, betul. Pak Fauzi adalah kepala sekolah kita. Nah, Pak Fauzi menanam 24 pohon durian. Waduh, banyak banget ya. 24. Coba. 24 seperti apa? 24. Kemudian Pak Edi menanam 32. Pak Edi lebih banyak nih. Padahal Pak Edi nggak suka durian. Nah, 32. Nah, 32 pohon durian. Nah, jumlah kok di sini pohon mangga? Maaf, ada kekeliruan saudara-saudara. Di sini bukan pohon mangga ya. Di sini ceritanya pohon durian. Nah, typo. Bismillah, pohon durian. Nah, jumlah pohon durian yang mereka tanam ada berapakah? Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Nah, yang pertama dikerjakan adalah satuannya terlebih dahulu. Di sini satuannya adalah 4 dan 2.
ya. Nah, langsung kita kerjakan. 4 ditambah 2 berapa? Betul, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti ada 56 pohon durian. Masya Allah, banyak juga ya pohon durian. Nah, seperti ini, oke. Nah, sekarang contoh berikutnya. Nah, di sini contohnya adalah berat badan Bu Joni. Bu Joni Bu siapa ya? Ada yang namanya Bu Joni kan? Amin. Nah, di sini berat badan Bu Joni adalah 63. Nah, 63 kg. 63 gimana angkanya? 63. Nah, kemudian berat badan Bu Asep adalah, ganti jangan 45, ganti misalkan 35 deh. Nah, waduh, berat banget. 35 kg. Nah, di sini tulis ya. 35 kg. Seperti ini, 35. Nah, jumlah berat badan Bu Joni dan Bu Asep kalau digabungkan, coba kita jumlahkan. 3 tambah 5 sama dengan 8. 6 tambah 3 sama dengan 9. Wah, 98 kg. Nah, ini hanya contoh. Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana menjumlahkan bilangan ya dengan cara menurun. Nah, sekarang dalam bentuk soal cerita. Nah, kalau misalkan belum bisa atau belum lancar dalam membaca, boleh minta tolong sama kakak atau adik. Ya, atau misalkan ayah dan bunda minta tolong dibacakan. Nah, nanti kalian bisa kerjakan di atas buku kotak-kotak, ditulisnya di atas buku kotak-kotak ya, supaya jelas mana puluhan, mana satuan, susunannya supaya lebih teratur. Nah, sekarang Pak Endi akan buat contoh soal untuk kalian kerjakan di atas buku kotak-kotak ya. Jadi ini Pak Endi hapus dulu. Nah, untuk yang pertama di sini Pak Endi ganti. Nah, di sini misalkan 34 apel, Masya Allah. Nah, yang punya Pak Edi misalkan berapa ya? 24. Nah, silahkan dijumlahkan ya. Jumlah apel yang punya Pak Edi dan Pak Jamal ada berapa? Nah, ini Pak Edi hapus dulu. Oke. Nah, ya, silakan dikerjakan di atas buku kotak-kotak. Nah, kemudian soal yang berikutnya. Nah, di sini Bu Ratu misalkan pengen diganti 32, kemudian di sini 24. Nah, silakan cari berapa ya. Nah, di sini pengen dihapus dulu. Nah, oke, ini soal yang nomor 2. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Nah, di sini pengen diganti misalkan dengan 54. Masya Allah. Ini diganti dengan 22. Nah, berapakah pohon durian yang Pak Fauzi dan Pak Edi tanam? Walaupun sebenarnya Pak Edi nggak suka durian. Kalau ada yang suka, boleh buat Pak Edi deh duriannya. Nah, ini hapus dulu ya. Oke, silakan kerjakan di buku kotak. Nah, kemudian untuk soal yang keempat, nah di sini pengen diganti misalkan dengan 43 dan 55. Nah, dengan yang
52. Nah, silakan kerjakan di atas buku kotak-kotak, kemudian difoto dan hasilnya dikirimkan via Google Classroom ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai. Nah, silakan itu tadi soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Bisa ditulis di atas buku kotak sekali mudah dan difoto dan dikirimkan via Google Classroom. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke Pak Yendi. Info yang cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, Pak Yendi mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.